Ternyata agama itu sudah mendahului ada, dicipta oleh manusia sebelum firman-Nya itu hidup di dunia. Bahkan sebelum Abraham dan Musa itu ada di dunia ini. Dan tahukah Anda, jikalau di dalam kitab Wahyu itu adalah mulai masuk ruangan gerakan rohnya dibuka di dalam pandangan mata roh yang melalui Rasul Yohanes sudah terbuka, maka sudah tidak ada rahasia lagi. Hanya karena umatnya yang tidak masuk di dalam hari perhentiannya, ruang rohnya tidak rela menjadi bait bagi rohnya sehingga tidak memahaminya, tidak bisa melihat sebab segala sesuatunya yang digenapi itu adalah hal spiritnya. Sudah terjadi. Kitab Pewahyuan itu sudah digenapi dan sedang terus berjalan sampai hari ini adalah masuk masa endingnya dari kitab Pewahyuan. Sebab kitab kehidupan manusia baru pun sudah mulai dibuka. Secara hikmat manusia dan secara indera manusia, hal roh tidak bisa dikupas secara gamblang, tapi sesungguhnya itu sudah terjadi di alam rohnya. Jadi sekarang ini adalah waktu itu menjadi anugerah bagi kita, terutama pengikut Kristus yang percaya kepada Yesus. Karena kita itu hidup tidak menyadari, jadi manusia hanya berputar-putar pada waktu roh itu terus bergerak maju ke depan. Sesungguhnya orang-orang yang pada waktu jiwa raganya terkurung oleh pentagram dan tertinggal gerakan rohnya tidak dipahami, maka pengharapan tentang pemulihan hidupnya bagaikan kisah di perjanjian lama itu jadi hanya berkacang. Itu yang halusinasi dan terus dikumandangkan, yang diulang-ulang sebagai nubuatan. Sebab yang dikira kitab Pewahyuan itu belum digenapi. Sejak Yesus terlahir di dunia menyelesaikan kitab kehidupan lama, yaitu tidak ada lagi janji untuk pemulihan hidup, namun janjinya adalah kebangkitan bagi manusia baru. Kebenaran dari terang sungguh hanya terjadi dari hidup oleh roh. Perlihatkan kepada Yohanes, itu cawan-cawan pun sudah dituangkan. Jadi kita ini sedang halu, saudara, karena ketika Roh Kudus janjinya itu sudah datang, namun masih menghidupi karunia para nabi untuk membawa kembali pada pengharapan yang berkacang. Berharap kembalinya seperti kisah-kisah tokoh Abraham, Ishak dan Yakub dan Musa, bahkan Yusuf, juga Raja Daud dan Salomo, bahkan Esther, mengambil poin-poinnya yang baik dari bagian mereka itu. Di dalam pandangan roh kita ini hanya masuk ke dalam alam yang halusinasi kita sendiri. Sampai saat ini mereka yang terseret dengan pengajaran nabi palsu, sehingga untuk membahas pemahaman di dalam kitab Wahyu masih dijadikan sebagai tafsir, selalu belum tergenapi. Tentang bangsa Israel dijasmanikan, seperti berharap untuk pertobatan bangsa Israel yang jasmani. Padahal siapa yang bisa membawa bangsa Israel jasmani? Sedangkan Musa sendiri saja karena mereka sampai mati di padang gurun. Yesus pun dibunuh, para rasul dan Rasul Paulus pun dibunuh. Siapakah kita bisa mengembalikan bangsa yang sudah bagaikan diperanakkan oleh Lucifer sendiri? Berarti sama dengan berharap seperti ingin membawa Lucifer untuk bertobat, kembali menjadi malaikat yang taat pada otoritas Eloi. Maka di budaya roh halus sudah manunggal di dalam jiwanya, pengharapan pun menjadi halu. Sejak mulai kapankah gerakan roh di dalam pengajaran penyesatan itu mulai terjadi? Pada akhir zaman itu semakin marak melalui nubuatan para nabi palsu. Seolah-olah Roh Kudus sendiri yang berbicara untuk membawa kembali kepada pengharapan yang ada di perjanjian lama. Terjadinya halu bagi umat Kristus untuk berharap terjadi pemulihan kemakmuran hidup. Kira-kira pada tahun 1997 saya menerima pewahyuan melalui penglihatan mimpi. Gencarnya pengajaran nubuatan para nabi, turunnya pengajaran itu, posisi saya sedang bersujud menghadap ke langit, seperti sedang menantikan kedatangan Tuhan dan para malaikatnya. Karena pengalaman yang pernah saya terima melihat Tuhan turun dari awan-awan datang seperti itu. Namun yang saya lihat adalah tangga dari beton
yang ujungnya itu sampai ke awan-awan. Tiba-tiba turun dari awan-awan melalui tangga itu 2 wanita yang berpakaian adat budaya. Sepertinya mereka itu adik kakak. Namun dalam satu melayani yang lainnya itu menggandeng tangannya seperti seorang ratu begitu. Seperti mereka itu hamba dan tuan. Cara berpakaiannya itu serupa, hanya warna dan aksesoris pernik-perniknya itu berbeda. Karena posisi saya itu, saya jadi bisa melihat kaki 2 wanita ini sama, bukan kaki manusia. Kakinya seperti lembu, setengah lingkarannya itu bisa melipat, ditekuk gitu. Kalau melangkah itu terbuka lipatannya. Yang lebih menarik perhatian saya adalah ratu itu yang seperti tuannya itu. Kalau berjalan turun sambil meludah, tapi saat meludah dan ludahnya mengenai kakinya sendiri. Mulai saat itulah terjadinya gerakan para nabi, hamba Tuhan yang sedang marak pengajaran yang menubuatkan bagi umatnya. Di alam roh itu Tuhan melihat bahwa itu hanya seperti idumu dewe ya genapono dewe. Kamu sendiri yang meludah, ya harus dilap sendiri. Bukan kebenaran yang dinubuatkannya itu, perjalanan hidup para nabi palsu yang mereka ingini. Mengapa baru saat ini saya bagikan? Karena saat itu belum komplit. Baru kemarin berbarengan 2 saudara kami melihat kegerakan roh, mendapatkan satu setnya, satu paket dari kedatangannya sampai ending. Adalah suatu suku bangsa yang tidak perlu saya sebutkan, yang di situ dikategorikan sebagai gambaran nabi, hamba Tuhan, menjadi ilustrasi sebagai seorang hamba yang mempunyai karunia kenabian, yang sedang mempunyai misi, bertemu dengan seorang wanita cantik yang mix, darah campuran, perpaduan tuan dan hamba kriterianya. Nabi yang mempunyai misi ini terpikat hatinya untuk dipersunting bagi dirinya sendiri. Melihat gereja yang berpotensi seperti ini, ya pasti tertangkap oleh orang-orang yang disebut para nabi palsu itu, yang kaya dengan pengalaman hidupnya, dengan psikologi, kejiwaan, gereja Tuhan yang mix, mempunyai prospek ini namun gampang untuk dipengaruhi. Itu pada mulanya kegerakan roh halus yang datang, dan tujuan roh halus untuk membuat umatnya kembali berharap terjadi seperti para tokoh perjanjian lama menjadi halusinasinya. Ketika saudara kami itu memperhatikan di dahi 2 orang ini, nabi yang membawa misi dan juga wanita yang mix itu, ada tanda tato di dahinya, huruf inisial. Tanda apakah ini? Ingatlah kembali kejadian umat pilihan saat itu bangsa Israel yang dipilih secara jasmani, yang diberi tanda di pintu. Itu adalah tanda darah domba, huruf inisial. Dalam proses dan karya, tanda darah masih hanya menjadi inisial dan hurufiah. Sebab seperti itu pula mereka itu tersesat bukan karena iman, namun tersesat dari salah berharap. Tanda letter darah domba di pintu membawa yang masih hurufiah sebelum masuk di dalam tanah perjanjian sudah mati di padang gurun pelatarannya. Salah berharap, mereka masih mix dalam pengharapannya. Maka ingatlah kembali, adalah umat Kristus yang sudah menjadi para gadis namun tidak bisa dipersunting untuk hidup oleh firman, sebab telah dipersunting oleh nabi palsu. Kriteria hamba jauh berbeda dengan Eliezer, hamba Abraham yang setia. Proses yang belum terjadi sampai dilebur secara dimensi individualnya itu. Apabila proses belum selesai, maka hanya terjadi tanda darah di pintu. Hanya hidup oleh iman dari perintah firman. Berbeda dengan yang terjadi hidup oleh firman. Sudah bukan lagi menjadi perintah, namun kerelaan. Dan firman itu sudah ada di dalam, bukan di luar pintu. Tidak menembus materai darah di dalam tubuh jiwa dan roh. Itulah orang-orang yang mempunyai tanda prospek di pintu kejadiannya. Dari dalam pengharapan darahnya masih kental untuk menyuarakan arti hidupnya yang duniawi. Melalui proses 3 percobaan padang gurun sebagai pemenang, maka ada tanda 3 goresan di dahinya, seperti penglihatan yang telah diterima oleh salah satu saudara kami yang lainnya lagi, yang bersamaan didapatnya. Dia melihat seorang wanita dengan mengenakan seperti kostum yang dalam penglihatan saudara yang satunya tadi, menggambarkan gereja
yang juga mempunyai kriteria hamba. Namun cara pandangan wanita ini terkesan seperti pandangannya kosong, karena posisi matanya itu yang satu di ujung kiri, yang satu di ujung kanan. Saudara kami ini menggambarkan kok seperti pandangan mata kuda, seperti orang yang tidak konsen. Yaitu gereja yang namanya tadi saya bilang halusinasi, tidak berada di situ jiwanya. Dan tidak seberapa jauh dari wanita ini digambarkan sebagai seorang pria yang di dahinya itu digores 3 jajar goresannya. Yang paling tengah itu yang paling dalam. Goresan itu berdarah-darah sehingga membuat wajahnya yang bengkak itu penuh dengan lumuran darah karena goresan di dahinya tadi. Nah, ini adalah wahyu yang diterima kami 3 orang. Itu kalau terpotong-potong tidak jadi kesan message apa-apa. Seperti saya yang mendapatnya sudah lama. Kalau tidak diberi perlengkapan melalui 2 saudara kami tadi itu, berarti belum waktunya untuk disaringkan. Itu yang perlu kita tunggu. Bertahun-tahun lamanya pun dikandung, harus menunggu. Bahkan ketika saat ini saya sudah siap hendak tayang, namun tiba-tiba terjadi berita susulan. Ada salah satu saudara yang mendapat pesan langsung dari Tuhan melalui mimpinya, suatu suara yang membuat semakin apa yang saya lakukan itu sangat tepat sesuai dengan kehendak roh. Padahal saudara kami itu pun belum tahu apa isi yang saya bagikan. Dia bermimpi diterangkan melalui gambar dan perkataan. Suara itu berbicara, jangan mengambil kesimpulan atas sesuatu yang sudah kamu ketahui sebelum bagian lain yang ada kaitannya itu sudah terjadi, karena resikonya berbahaya. Seperti contoh yang sudah saya pakai tentang penglihatan, yang biasa saya lakukan pun menanti perlengkapan dari Roh Kudus menjadi komplit, baru bisa saya bagikan untuk saat ini. Sebab gerakan roh itu tidak sembarangan, karena ada roh halus dan roh kudus. Segala sesuatu itu roh. Jadi kita harus berhati-hati, tidak bisa memakai hikmat manusiawi. Terlebih lagi bagi mereka yang masih mix. Jadinya kelahirannya itu ya seperti di dalam perjanjian lama, Yusuf, Salomo. Gerakan roh itu terjadinya tidak sesuai. Berarti ini adalah masa-masa gerakan roh ini sedang dikerjakan. Tanda darah, lalang dan gandum sudah endingnya. Iblis pun sudah melihatnya. Sulit untuk baru masuk ke dalam uji coba itu, karena sudah konangan. Mestinya roh halus merubah triknya kalau bagi orang-orang yang belum memasukinya. Kenapa 3 goresan? Karena di dalam manusia itu mempunyai dimensi 3. Melalui 3 kali uji coba di padang gurun, itu dipersenjatai intinya. Jadi harus mengalahkan individualnya itu yang disuarakan iblis. Kepentingan hidup tubuh daging, kepentingan hidup jiwanya, hidup dalam spiritnya, kepentingan ambisi. Di dalam proses yang sampai menjadi tanda goresan. Pertama, tergores ketika merasakan kuasa dan mujizat menjadi nyata, terjadi iman. Kedua, waktu berjalan salibnya digores oleh firman untuk mengalahkan tabiatnya, terjadi pengharapan yang benar. Ketiga, kemudian supaya kasih terjadi sempurna masuk perhentiannya, hidup oleh roh, dijadikan baitnya. Saat itulah digores untuk diuji dalam hal kasih untuk menjadi sempurna, terjadi tanda Yerusalem baru. Sebab itulah 3 goresan di dahi adalah tanda sebagai pemenang melawan 3 uji coba di padang gurun. Hidup pula tanda-tanda yang menyertai, bergerak dan berjalan maju ke depan bagaikan seirama dengan roh yang ada di Yeskiel. Mulanya tanda hidup oleh kuasa dan mujizatnya bisa diselesaikan untuk masuk di proses hidup oleh firman. Tanda kuasa ditegur dan menegur. Kemudian masuk di proses hidup oleh roh, siap untuk dibangkitkan. Tanda kuasa mimpi dan penglihatan, kemudian bisa memahami, selain melihat gerakan roh yang ada di dunia, bahkan sampai bisa seperti Rasul Yohanes, melihat apa yang sedang terjadi di dalam kerajaannya. Pemahaman tentang pewahyuan harus mencapai sampai tanda-tanda kehidupan oleh roh untuk tidak menyesatkan secara komplit dan akurat kitab pewahyuan dan tentang gerakan rohnya.
Sebab itu proses uji coba padang gurun itu bukan seperti perang Baratayuda. Peperangan yang demikian itu mudah. Kuasanya yang berperang melawan setan-setan. Namun memerang diri sendiri itu adalah hidup oleh firman. Harus memerangi individualnya. Itu goresan yang paling dalam, paling menyakitkan. Ringkasan dari yang kita bahas itu yang tidak kelihatan. Mulai terjadinya penglihatan di dalam kegerakan roh. Baca di Yeskiel 1 sampai Yeskiel pasal yang ke-10 tentang gerakan roh diperlihatkan. Kemudian juga pewahyuan kepada Rasul Yohanes, sehingga penglihatan Yeskiel menunjukkan di awal kegerakan rohnya. Penglihatan Rasul Yohanes memperlihatkan kejadian yang ada di dalam rohnya. Itulah roh yang ada di Alfa dan Omega, awal dan endingnya. Baca mulai di Wahyu 5. Berjalannya roh dari mulai Adam dan Hawa pada gereja-gereja, yaitu tentang gereja Hawa, gereja Hagar, gereja Sarah, dan gereja Maria. Maka yang diperlihatkan kepada Rasul Yohanes terjadinya gereja yang adalah gereja bait tubuh yang tidak kelihatan, saudara. Itu adalah bait bagi roh. Kejadiannya ini di dalam rohnya, maka lihatlah di Wahyu 12, perempuan dikejar naga yang melahirkan, bayinya bawa lari ke atas. Gereja bait yang diproses itu secara pribadi, sehingga seperti tersembunyi. Dan bayi adalah pemahaman tentang hal kerajaan. Segala sesuatu yang dimulai dari roh sehingga menjadi hidup. Sebab kalau masih bergereja secara denominasi atau sinode, itu akan melahirkan umat Tuhan, jemaat, atau di dalam persekutuan membentuk persatuan tubuh-tubuh Kristus. Itulah perbedaannya. Mari kita lihat dan kita selidiki bagaimana mulanya. Sebelum datang ketebusan dan keselamatan, Mesias bagi umatnya belum datang, maka dipilihnya di antara manusia sebagai penguasa untuk menjadi pengayoman bagi umatnya. Maka dipilihlah penguasa dunia untuk diberi hak menggembalakan umat manusia. Digambarkan bagaikan pohon Nebukadnezar. Ini sudah berbeda dengan penguasa dunia, Firaun. Nebukadnezar adalah berkuasa sebagai denominasi agama atau sinode. Tujuannya berbeda. Baca di dalam Daniel 4. Mari sekarang kita bahas sifat dari dipilihnya sebagai seorang penguasa untuk mengayomi umatnya, supaya bisa bersyukur oleh kebaikannya sebelum mengenal tentang kebenaran. Maka seorang kepala negara yang dipilihnya bagaikan pohon Nebukadnezar. Karena manusia pada puncaknya itu tidak tahan uji, tidak tahan mental. Seperti Nebukadnezar saja bisa menjadi sombong waktu pada puncak kejayaannya, siapapun itu, sampai lupa daratan, sehingga bisa menjadi gila hormat, gila kuasa. Namun ketika Mesias, ialah Yesus, sudah datang menjadi firman hidup, bukan hanya sebagai pengayoman, namun Yesus membawa yang lebih dalam, yaitu keselamatan jiwa yang hidup oleh firman. Sehingga di bumi ini tertanam pohon kehidupan. Di samping pohon keramat Nebukadnezar, dan dua pohon ini ada di bumi. Rohnya tidak kelihatan secara panca indera, bagai gambaran jalan lebar dan jalan sempit. Mana kau pilih? Sudah dilakoni oleh semua umat di dalam perjanjian lama, tokoh-tokoh pilihannya. Tiada satupun yang bisa menjadi sempurna dan bisa menjadi setia. Salomo pun tidak bisa. Setelah pada ujung kekuasaannya melalui Yesus, maka pohon itu terang yang memancar dari dalam, menjadi pohon terang, bukan pohon Natal, saudara ya, yang melekat kepadanya menjadi umat pilihan yang ada di wanita di padang gurun yang dikejar naga, bermahkotakan ke-12 bintang, bukan menjadi bintang pentagram, namun menjadi bintang yang memancar dari dalam pengajarannya. Tanda orang-orang yang melekat pada pohon kehidupan. Itulah Israel, umat pilihan secara roh. Maka pada akhir zaman ini, lihat perubahan ini, saudara. Semua sudah berubah. Karena kegerakan itu bergerak terus sesuai dengan rohnya. Maka Roh Kudus pun sudah datang. Segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi. Bahkan tokoh di dalam Alkitab Perjanjian Lama, semuanya dibongkar.
tokoh yang dulu menjadi teladan bapak orang beriman Abraham, Ishak dan Yakub terbongkar pula. Di dalam Roh Kudus tidak ada yang tersembunyi. Dia terang yang gamblang. Siapa yang bisa menghindari daripada 7 mata rohnya? Sebagai umat pilihan mereka itu ternyata lebih banyak perkaranya yang dilahirkan. Jangankan Adam dan Hawa, pionir bapak orang beriman Abraham yang melahirkan banyak perkara di dunia ini. Bahkan sampai roh 4 kuda-kuda itu perkara yang terjadi di dunia ini adalah karena bapak Abraham di dalam spiritnya melahirkan perkara. Terjadinya denominasi berbagai agama itu dari keturunan Abraham pula. Cikal bakalnya itu iman, karena tidak hati-hatinya sebelum dia menjadi 100%. Pada waktu Ishak dipersembahkan sebagai kurban, dianggap benar lalu dijeglek pintunya, selesai. Ya kalau tidak nanti menelurkan perkaranya lagi lebih banyak. Begitu pula seperti Ishak, perannya pada saat ketulusan sebagai gambaran pasangan pengantin dan mempelainya dengan Ribka yang sangat harmonis. Namun ketika Ishak mempunyai kepentingannya di dalam pengharapan doanya untuk keturunan, maka hilanglah ketulusan dan kerelaannya. Sehingga terlahirlah kembar itu menjadi cikal bakalnya bahwa karunia pun ada yang dikasihi dan dibenci. Begitu pula dengan Yakub, masih dalam kandungan sudah menjadi umat pilihan, sudah menjadi gambaran sulung. Setelah mengalami masalah musibah dengan terancam pembunuhannya, dia lari dan di situ bersikeras bertarung dengan malaikatnya, harus dia yang menang sampai dikabulkan keinginannya. Sejak saat itulah Yakub sudah mempunyai kepentingan menjadi bapak pencetus sinode, persaingan di antara istrinya, di antara pembantunya, bahkan persaingan dalam usaha dengan Laban, bisnisnya, dan masih persaingan antara ke-12 anaknya. Bukankah itu akhirnya semua menjadi perkara? Begitu pula dengan Yusuf, pada saat dia tulus sebagai orang yang dikasihi dan menjadi kepujian di antara saudaranya. Namun ketika dia mengalami bertubi-tubi perkara yang dihadapinya, nasibnya, maka pada waktu karunia untuk dia mempunyai kesempatan membedah mimpi dan penglihatan antara juru roti dan juru minuman, sudah hilang ketulusannya, sebab yang muncul ternyata mental seorang hamba, bukan menjadi seorang anak. Maka berpesan untuk mengingat jasanya. Apa itu tagihan upahnya? Sejak saat itu karunianya untuk memperkaya Firaun ditubuhkan, direalitakan, dan cara dia membantu bangsa-bangsa lain. Kalau sekarang itu dengan cara pemerasan, menimbun. Nah itu teladannya Yusuf. Bahkan saat mengampuni saudara-saudaranya pun lebih dulu dikerjai dulu oleh Yusuf. Begitu pula dengan Musa, waktu hukum Taurat ada di tangannya, tertuntut jangan membunuh, namun Musa yang pertama kali membunuh umat yang dipimpinnya. Seperti tentang Esther di judul Pelacur Tersanjung, semuanya itu terbongkar. Jangan lagi tentang Salomo, perbandingkan perjalanan sebagai iman, pengharapan sebagai umat pilihan, semua tidak ada yang tidak terbongkar. Pada saat dibedah pasti ada ketidaksempurnaannya yang fatal, harus ditanggung pada zaman kita sekarang ini. Betapa menyedihkan dan untuk dikerjakan, untuk dilakukan pada pengikut Kristus yang mengaku mengasihi Dia, mengingatkan rohnya yang kudus tentang sebutan Allah Abraham, Allah Ishak, serta Allah Yakub. Bukankah ini menyedihkan bagi rohnya yang kudus, selalu memperhadapkannya dibawa kembali masuk ke dalam perkara yang sudah ditutup, sehingga semua mau tidak mau harus meminum cawannya, dan salib harus dikerjakan untuk semua manusia lama namun mendekat kepada Elohim. Jangan mengulang kisah mereka, agar supaya diperkenan janji Yesus segera datang, ialah Roh Kudus, dan terjadi manunggal persatuan hidup oleh rohnya, sehingga bisa mampu menghadapi ujung-ujungnya 5 pentagram dan rela masuk ke dalam ruang ke-6 di tengah-tengah menanti kebangkitannya. Pada hari ke-7 terjadilah menjadi pohon yang hidup oleh roh. Dialah
kaki Dian yang dipasang dan 7 roh mata Allah di bumi ini. Gerakan roh itu harus komplit, tidak berbagi beberapa orang. Karunia itu bukan dijoinkan, kemudian mempersatukan 7 orang ini menjadi satu. Mustahil, karena orang yang bisa melihat satu sisi ujungnya pentagram, 2 sisi, 3 sisi, hanya seperti anak indigo. Dari satu sisi pandangan roh halus saja bisa makin disesatkan karena terperdaya. Itu belum sempurna namanya, belum terjadi kesempurnaan, belum menjadi manusia baru. Ibaratnya masih harus menjadi kepompong sampai sempurna sesuai dengan Elo yang memandang atas roh dunia ini. Itulah 7 rohnya. Amin.